dari kelas C8 kelompok 2, mata kuliah praktikum taksonomi. Saya Acai Rudodovita dengan NIM akhir 60. Saya Azhara Putri dengan NIM akhir 43. Saya Habib Musarika dengan NIM akhir 39. Saya Nafisa Aura Kolbi dengan NIM akhir 42. Dan saya Naila Rida dengan NIM 044. Selamat menyaksikan! Pada video kali ini, kami akan menjelaskan berbagai macam tumbuhan Liliopsida yang ada di sekitar Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Tumbuhan pertama yaitu Heliconia psittacorum atau bunga cendrawasih dengan klasifikasi sebagai berikut. Secara analitik, tanaman ini adalah terna perennial berimpang yang tumbuh dengan tinggi umum berkisar antara 1 hingga 3 meter. Tanaman ini memiliki batang semu tegak yang terbentuk dari pelepah daun yang saling membalut erat. Perbungaannya muncul di ujung batang atau terminal dengan posisi tegak ke atas dan terdiri atas 4-6 seludang bunga yang berbentuk menyerupai perahu yang berwarna sangat cerah seperti jingga, kuning, atau merah. Bunga sejati berbentuk tabung panjang yang tumbuh di dalam seludang berwarna kekuningan atau jingga dengan ujung bintik hijau tua. Daunnya tunggal, bertangkai panjang, berselang-seling dengan helaian memanjang hingga lanset yang menyerupai daun pisang namun berukuran lebih ramping dan bertepi rata. Yang menjadi karakter kunci adalah perbungaannya yang selalu tumbuh tegak dan bukan menggantung, juga memiliki warna yang mencolok, dan bunga sejati berbentuk tabung dengan ujung berwarna hijau gelap yang secara visual sangat identik dengan paruh burung paruh bengkok atau burung nuri. Selanjutnya adalah Rheodiscaler atau tanaman Adam Hawa dengan klasifikasi sebagai berikut. Rheodiscaler merupakan herba menahun dengan habitus roset akar yang tingginya biasanya hanya sekitar 40-60 cm. Batangnya tergolong pendek, kasar dan tipis tapi tetap kuat untuk menopang daun-daun yang tumbuh sangat rapat. Daunnya memiliki bentuk lanset yang panjang, ujung meruncing, dan tekstur agak tebal atau sukulen karena menyimpan banyak air. Jika diperhatikan, pertulangan daunnya sejajar, tipis, dan menyatu di bagian pangkal yang memeluk batang secara erat. Ciri yang paling membedakan spesies ini adalah sifat discolor, yakni warna hijau gelap pada permukaan atas daun yang kontras dengan warna ungu pekat pada bagian bawahnya. Berikutnya adalah Aloe vera atau lidah buaya dengan klasifikasi sebagai berikut. Merupakan tanaman xerophyt tahunan yang efisien dalam penggunaan air karena hanya memerlukan sedikit air untuk pertumbuhannya. Batang lidah buaya tidak terlalu besar dan relatif pendek sekitar 3-5 cm dan dikelilingi daun-daun tebal dengan ujung runcing mengarah ke atas. Letak daun lidah buaya berhadap-hadapan dan mempunyai bentuk yang sama. Panjang daun biasanya kisaran 12-36 cm dengan lebar 2-6 cm. Daunnya tebal, berbentuk roset dengan ujung yang meruncing mengarah ke atas dengan tepi daun yang memiliki duri. Aloe vera dapat dibedakan dari tumbuhan lain terutama melalui daun sukulen yang tebal dan berdaging, tersusun roset dari pangkal batang yang sangat pendek. Tepi daunnya juga memiliki duri-duri kecil dan di dalam daunnya terdapat gel bening yang sangat banyak akibat perkembangan jaringan penyimpan air. Berikutnya adalah Pilostasis aurea atau bambu cendani dengan klasifikasi sebagai berikut. Yang merupakan bambu simpodial yang tumbuh membentuk rumpun rapat dengan tinggi batang mencapai 2 hingga 8 meter. Batang atau buluhnya berbentuk silindris, berwarna hijau terang saat muda, dan berubah menjadi kuning keemasan saat terkena sinar matahari dengan diameter 2-3 cm. Daunnya bertipe lanset kecil dengan tekstur agak kasar dan memiliki pertulangan daun sejajar dan tumbuh pada percabangan yang biasanya muncul berpasangan di setiap buku. Yang menjadi pembeda utama adalah adanya pemendekan dan kompresi internodus atau ruas yang ekstrim pada bagian dasar batang sehingga buku-buku batang tampak menumpuk atau berdesakan secara tidak teratur. Costus speciosus atau pacing tawar adalah herba perennial dengan klasifikasi sebagai berikut. Memiliki habitus tegak dengan tinggi mencapai 1,5 hingga 3 meter. Bunganya muncul dalam bentuk malai atau bongkol terminal yang sangat padat di ujung batang. Kelopak bunganya berbentuk tabung dan biasanya berwarna merah cerah atau kemerahan yang berfungsi melindungi kuncup bunga sebelum mekar.
Pada bagian permukaan adaksial daun berwarna hijau tua dan terasa licin, memiliki pertulangan daun yang sejajar namun melengkung mengikuti tepi daun. Sebaliknya pada abaksial memiliki tekstur yang sangat kontras karena tertutup oleh bulu-bulu halus yang rapat. Costus speciosus memiliki batang yang khas berbentuk silindris dan berair atau sukulen dan seringkali tumbuh melingkar atau spiral ke arah atas.